nama saya Cecilia Marise dengan NIM 231011194. Saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja pada abad ke-7 dan juga sejarah gereja Nusantara pada abad ke-7. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah gereja pada abad ke-7. Abad ke-7 merupakan masa penuh tantangan dan perubahan besar bagi gereja Kristen. Di Kekaisaran Bizantium, gereja menghadapi serangan dari Persia dan ekspansi Islam, serta pergolakan teologi seperti kontroversi monotelitisme yang akhirnya ditolak oleh Konsili Lateran pada tahun 649. Sementara itu, penyebaran Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 membawa perubahan besar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria jatuh ke tangan Muslim, dan komunitas Kristen tetap bertahan dengan syarat membayar pajak khusus, yang disebut juga dengan zizyah. Di Eropa Barat, gereja berkembang melalui pengaruh Paus Roma dan misi dari Irlandia Inggris. Tokoh seperti Santo Agustinus dari Canterbury serta para raja Northumbria berperan penting dalam kristenisasi wilayah Inggris. Gereja juga tetap bertahan di Afrika, seperti gereja Koptik di Mesir dan gereja di Ethiopia, serta di timur melalui gereja Nestorian, meskipun menghadapi tekanan dari kekuasaan Muslim dan Zoroastrian. Kesimpulannya, pada abad ke-7 adalah masa transisi penting di mana gereja mengalami tekanan besar di timur, namun justru bertumbuh di barat dan mempertahankan eksistensinya di berbagai wilayah di bawah kekuasaan baru. Berikutnya kita akan masuk ke sejarah gereja di Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-7, belum ada ditemukan bukti kuat mengenai keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun, ada indikasi bahwa wilayah ini telah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, khususnya dari Persia dan India, yaitu melalui jalur perdagangan. Pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia kemungkinan pernah singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti di Sumatera, Jawa, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti. Beberapa dugaan arkeologis seperti prasasti Nazaret di Padang Lawas masih menjadi bahan perdebatan. Selain itu, pengaruh kuat agama Hindu-Buddha dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Tarumanegara membuat penyebaran kekristenan sulit berkembang saat itu. Namun, karena kekristenan Nestorian sudah masuk ke Cina pada tahun 635 Masehi dan mengingat eratnya hubungan dagang Cina Nusantara, ada kemungkinan pengaruh Kristen turut menyentuh wilayah ini meskipun tanpa jejak yang jelas. Kesimpulan dari sejarah gereja Nusantara pada abad ke-7 yaitu kekristenan mungkin telah dikenal di Nusantara melalui jalur perdagangan, tetapi belum berkembang menjadi komunitas atau institusi gereja yang nyata. Perkembangan signifikan baru terjadi pada abad ke-14 hingga ke-16. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang sejarah gereja pada abad ke-7 dan sejarah gereja Nusantara pada abad ke-7. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi semuanya.